Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan di poin 6.3, dinamika partikel pada tata koordinat putar ya. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang kinematikanya. Kalau kita lihat kembali ke atas di persamaan yang sudah kita turunkan adalah ini berisi tentang kecepatan dan juga percepatan dari titik atau partikel yang kita tinjau. Nah, sekarang kita akan melihat dinamika atau gaya-gaya apa saja yang menyebabkan benda tersebut memiliki semacam itu, pergerakan semacam itu. Nah, kita kembali juga ke bagian 6.1 ke atas ya, yang mana pada bagian ini kita membuat gaya itu dengan mengalihkan semua dengan M sehingga menjadi F. Kemudian suku sebelah kanan itu yang mulanya adalah hanya A0, ini adalah percepatan dari koordinatnya, ditambah A aksen, ini adalah percepatan diukur pada koordinat baru tersebut ya. Nah, kalau dikalikan dengan M, kita dapatkan bentuk semacam ini. Kemudian jika kita ingin persamaan gaya pada koordinat yang baru itu, kita membutuhkan M kali A aksen, kan gitu ya. Sehingga semua yang sebelah sini suku selain M aksen itu dipindah ke kiri, sehingga di sebelah kiri ada dua gaya sekarang, gaya fisis, kita sebut sebagai gaya fisis, gaya yang memang bekerja pada benda itu. Kemudian yang kedua adalah gaya inersial, yang ini gaya inersial ini, sehingga ada dua gaya. Nah, bagaimana dengan pada koordinat yang berputar, yang tadinya persamaan percepatannya bentuknya semacam ini? Maka dengan cara yang sama, kalau kita ingin mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda menurut koordinat berputar tadi, koordinat yang baru, maka kita sisakan di sebelah sini, sebelah kanan hanya yang A aksen saja, dan semua kita kalikan M tentunya ya. Kemudian semua yang lain kita pindahkan ke kiri, sehingga kita dapatkan ketika membahas gaya adalah persamaan F sama dengan M kali A nya adalah kita dapatkan gaya fisis dikurangi semua suku yang lain dipindahkan ke kiri tadi ya, adalah minus M omega dot cross R aksen 2 M omega dan seterusnya ini ya, dapatkan semacam ini. Nah, inilah dinamika gerak partikel pada kerangka acuan yang berputar gitu ya. Kalau pada kerangka acuan yang inersial yang tidak berputar ya tentunya hanya ada gaya fisis saja ya, tidak ada gaya yang lain. Oke. Nah, ini salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan adalah kalau kita ingin meninjau suatu gerak benda, kita tinjau menurut koordinat yang baru. Namun kita harus munculkan gaya-gaya inersial ini. Kita tinjau satu persatu gayanya ya. Yang pertama ada gaya yang 2M omega cross V ini kita sebut, kita kenal sebagai gaya Coriolis. Ya, gaya Coriolis ini ketika benda itu memiliki kecepatan ya, memiliki kecepatan yang arahnya itu membentuk sudut terhadap omega, maka akan ada gaya yang arahnya itu tegak lurus dengan keduanya ini ya, nanti akan kita bahas contohnya ya. Kemudian ada gaya transversal, ini karena jika benda itu memiliki kedudukan dari sumbunya. Kemudian jika ada percepatan sudut ya, percepatan sudut, ini kayak transversal. Kemudian kalau sentrifugal, nah ini sentrifugal ya, yang sering kali kita agak bingung dengan sentripetal. Ternyata sentrifugal itu adalah gaya inersia atau gaya semu yang muncul karena kita menggunakan kerangka acuannya benda yang berputar itu. Berapakah dan ini tampak di sini adalah gayanya adalah minus omega cross R ya, ini sentrifugal. Lalu sisanya tadi ada gaya inersia yang linear tadi ya, minus M kalikan A0. Itu gaya-gayanya. Nah, pengamat pada kerangka yang berputar tadi merasakan gaya-gaya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya tadi ya. Sehingga gaya hukum Newtonnya pada kerangka itu adalah seluruh F aksen sama dengan M kali A aksen. Nah, ini ada 5 gaya.
Kalau pengamat pada kerangka inersial yang tidak berputar gitu, pengamat inersial, dia melihat hanya gaya F fisis saja, ya. Nah, gitu. Oke, kita lihat beberapa penjelasannya. Kalau gaya inersial yang merupakan gaya Coriolis misalnya adalah ini gaya yang selalu tegak lurus dengan vektor kecepatan partikel. Jadi kalau partikel sedang berusaha bergerak dengan vektor kecepatan tetap, tiba-tiba ada gaya yang membelokkannya dari arah lurusnya itu, ya, gitu. Ini nanti misalnya ketika berjalan di atas lantai komedi putar yang sedang berputar gitu, kita akan sulit untuk bergerak lurus karena akan ada gaya Coriolis yang akan membelokkan. Kemudian gaya ini juga penting pada perhitungan lintasan peluru, untuk peluru yang jangka panjang, misalnya peluru kendali yang jauh gitu ya, peluru yang untuk jarak jauh begitu, maka gaya Coriolis ini juga penting, apalagi pelurunya melaju dengan kecepatan tinggi dan bumi kita berputar memiliki omega begitu. Nah, gaya ini juga berperan pada pergerakan udara pada sistem pada udara di permukaan bumi ya. Kalau di sebelah utara udara mengalir ke daerah rendah di selatan begitu, nanti akan ada pola sirkulasi yang searah jarum jam. Kalau dari selatan ke utara juga sebaliknya gitu. Ini ada contoh gambar contohnya ya. Kalau sentrifugal itu arahnya keluar dari menjari keluar gitu. Kemudian kalau gaya Coriolis misalnya sedang mengarah keluar, gaya Coriolisnya akan membelokkan ke kanan. Gaya transversal arahnya ke sana sesuai dengan perkalian vektornya. Nah, contoh ya. Contoh serangga diam di atas meja yang berputar. Meja berputar memiliki kelajuan putar omega berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu ada seekor serangga pada jarak R dari pusat putaran. Berapakah gaya sentrifugal yang dirasakan? Dan menurut pengamat yang ada di luar meja, berapa jenis gaya yang diamati pada serangga itu? Yang pertama kita kerjakan ya, menggunakan tata koordinat yang pada gambar 612 semacam ini. Jadi koordinat yang ikut berputar begitu bersama dengan meja, maka kita dapatkan semua suku tadi habis ya. Coba kita cek ya, karena ini omeganya konstan. Semua suku ini, suku yang pertama ini habis, jelas karena omeganya konstan. Kemudian V aksen habis karena tidak ada kecepatan dari serangga itu. Yang ini juga tidak, karena pusat meja tidak mengalami percepatan, sehingga sisanya memang hanya ini saja ya. Ini kita lanjutkan. M omega K, ini arahnya ke K ya. M omega K, arah omega itu ke atas. Kemudian omega K kalikan R ke arah R aksen. Hasilnya adalah K kali R. Kita lihat ya. Ini misalkan ini R-nya, K itu ke atas ya, K ke atas kalikan R, hasilnya adalah ke arah sana ya, kan gitu ya, ke arah sana. Kemudian vektor yang itu nanti akan dikalikan dengan K kali R lagi, K kali R, hasilnya akan masuk ke dalam, ke pusat ya, dan menjadi minus R. Jadi jawabannya adalah M omega kuadrat R. Minus ketemu minus, hasilnya plus, menjari keluar. Jadi serangga merasakan gaya lontar arah keluar, itulah namanya gaya sentrifugal ya. Sentrifugal. Kalau sentripetal itu gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar dan arahnya ke dalam. Itu tidak dirasakan oleh bukan dikerjakan oleh bendanya, tapi dikerjakan oleh gaya yang lain. Misalnya kalau kita putar batu diikat dengan tali gitu ya, kita putar, maka gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan batu itu bergerak melingkar masuk ke dalam, tetap ada gaya masuk ke dalam ya. Itu adalah namanya gaya tali, tegangan tali gitu.
Itu bukan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu apa? Gaya sentrifugal yang dirasakan oleh batu, dia terasa terlontar keluar. Nah, gitu ya. Semoga jelas. Kemudian ada berapa gaya menurut pengamat yang diam di atas meja? Ada berapa gaya? Menurut pengamat yang di luar meja, ada gaya pada serangga, ya ada gaya berat ya. Kemudian ada gaya normal. Lalu ada gaya gesek antara serangga dan meja. Begitu. Apakah ada gaya sentrifugal dirasakan oleh yang dilihat oleh orang luar? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi perbedaan antara sentripetal dan sentrifugal adalah berdasarkan pengamatnya. Oke. Kemudian berikutnya, serangga berjalan pada meja putar. Nah, sekarang serangganya tadi berjalan ya, seekor serangga berjalan dari pusat suatu meja yang berputar. Serangga itu berjalan keluar mengikuti garis lurus pada gambar dengan kelajuan V gitu. Meja itu diputar dengan kelajuan sudut tetap omega terhadap sumbu tegaknya. Jika koefisien gesek statik serangga dengan meja adalah μs, berapakah jarak terjauh serangga itu agar bisa melangkah ya sebelum ia terpleset. Nah, kalau kita gambarkan gayanya, diagram gayanya begitu. Nanti serangga itu akan kena gaya sentrifugal terlontar keluar, terkena gaya Coriolis yang membelokkan dia dari lintasan lurus menjarinya, harusnya dia lurus menjari tapi ada gaya ke kanan. Maka ada gaya fisis yang harus dikerjakan oleh serangga untuk melawan dua gaya ini. Inilah gaya cengkraman dia pada meja itu ya, gitu ya. Kita kerjakan, kita berikan koordinatnya adalah r aksen besarnya x aksen ke arah y gitu, kita berikan koordinatnya begini dan koordinat ini berputar begitu ya. Kemudian v aksennya, karena serangganya berjalan keluar sehingga ada kelajuannya, percepatannya 0. Omeganya adalah k aksen omega ke atas, omega dotnya 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan 5 gaya tadi, sisanya hanya ada yang suku pertama ini 0, ini ada, ini 0. Jadi hilang 2 suku. Nah, kita dapatkan hanya suku yang gaya Coriolis dan gaya sentrifugal. Ya. Ditambah dengan gaya fisis tentunya, ada 3 ya. Lalu kemudian kita dapatkan, kita kerjakan ya, masukkan tadi. Kemudian kerjakan ke aksen kali I ke arah min J, ke arah J maksudnya ya. Kemudian KI ini dikerjakan dapatnya adalah plus I ke arah luar menjari, yang ini ke arah minus J begitu. Sehingga gaya fisis yang harus dikerjakan, karena percepatan dari serangga itu harus 0, M kali aksennya harus 0 ya, karena serangga bergerak dengan kecepatan konstan, kelajuan konstan, sehingga ini 0. Sehingga F gaya fisis yang harus dikerjakan oleh serangga adalah sekian ya. Gaya ini adalah gaya gesek cengkraman kaki serangga. Nah, gaya gesek maksimum yang bisa dikerjakan oleh serangga tentunya memenuhi hukum μs mg gitu ya. Gaya gesek statik, koefisien gesek statik dikalikan beratnya, sehingga tepat saat akan terpleset gaya ini besarnya itu harus sama dengan μs mg. Kalau dikerjakan, besar gayanya berarti adalah kuadratkan di akar, lalu kita bisa dapatkan x-nya. Dikerjakan seperti biasa, kita dapatkan x-nya sekian gitu ya. Inilah jarak yang dapat ditempuh oleh serangga sebelum terpleset dari meja. Baik, semoga penjelasan ini semakin membuat paham ya dari gaya-gaya inersial itu. Kemudian berikutnya di poin 6.4 dan seterusnya ke bawah itu di sisa chapter itu adalah contoh-contoh penerapan dari gaya-gaya tadi ya. Contoh misalnya di 6.4, apa dampak putaran bumi terhadap misalnya bandul yang diam. Ada bandul diam yang biasa dipakai untuk menentukan ketegakan suatu bangunan, namanya unting-unting kalau di Indonesia ini ya. Apakah
benar-benar tegak, padahal bumi kita itu kan berputar. Nah, kalau kita tinjau, nanti teman-teman silahkan pelajari ya, kemudian dicatat begitu poin-poin pentingnya. Itu ada 3 gaya bekerja pada bandul itu, unting-unting tadi itu. Ada gaya gravitasi, ada gaya minus MA0, ini gaya karena koordinat kita ini mengalami percepatan ya, kan dia mengalami percepatan sentripetal ke dalam. Ketika dia berputar semacam ini, titik ini itu mengalami percepatan sentripetal ke dalam begitu, sehingga dia ada gaya ke sana. Suku-suku yang lain 0 karena partikelnya itu diam gitu ya, diam di pusat sini. R-nya juga 0 begitu. Mohon maaf. Bukan ya, karena diamnya dia dan kecepatannya juga 0 ya. Nanti akan nampak bahwasanya gaya Coriolisnya habis. Kemudian gaya transversalnya habis karena omeganya konstan. Kemudian sentrifugalnya itu ya, untuk sentrifugalnya 0 karena ketika kita memilih koordinatnya semacam ini berarti R-nya 0 ya, artinya dia ada di pusat koordinat. Koordinatnya kan kita pilih begini, X-nya ke luar bidang, Y aksen ke atas, Z aksen ke sana, keluar dari permukaan bumi. Sehingga hanya ada 3 gaya. Nah, kemudian nanti bisa dibahas berapa sih besar pengaruhnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan pelajari, yang cukup mudah gitu. Ada grafiknya juga untuk mempelajari itu. Lalu kemudian juga kalau pada gerak peluru bagaimana, muncul gaya apa saja ya, misalnya kalau pelurunya di koordinat begini dan seterusnya, nanti bisa teman-teman pelajari di dalam membuat catatan itu. Baik, demikian untuk materi bab 6, jadi sudah selesai ya, dan silakan dipelajari secara mandiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.